Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen VDCS Grand Prix 2022 telah dimulai tadi malam ya, dan admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu pertandingan dari grup B yang melibatkan pertarungan antara sesama pecatur Rusia, yaitu Grandmaster Vladimir Fedoshev menghadapi Grandmaster Grigori Oparin. Grandmaster Vladimir Fedoshev yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas oleh Grandmaster Grigori Oparin dengan kuda F6 yang merupakan pembukaan pertahanan Hindia, pion C4 dan pion E6, pion G3. Nah, langkah persiapan Vincenzo Gajah ini membuat permainan berubah dari pembukaan pertahanan Hindia menjadi pembukaan Katalan. Pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam, tidak diterima oleh putih, putih tetap gajah G2. Maka ini adalah variasi tertutup dalam pembukaan pertahanan Katalan. Gajah E7 dan kuda F3. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek juga oleh putih. Pion D pukul C4 dan menteri C2 ingin mendapatkan pion hitam. Pion B5 melindungi pion hitam dan pion A4 di sini ingin memecah konsentrasi pion-pion hitam ya yang bergandengan di lajur B dan C. Di sini hitam punya dua pilihan langkah, apakah gajah menuju petak B7 atau dengan pion menuju petak C6. Ini langkah sama aja tergantung opsi yang dipilih oleh hitam. Tetapi kalau yang dipilih pion menuju petak A6 ini adalah kesalahan, karena jika dipaksakan maka benteng hitam akan hilang. Itu ya beda-bedanya. Dan di sini yang dipilih oleh hitam adalah gajah B7. Karena mungkin jika yang dipilih pion ini maka gajah hitam perkembangannya menjadi terhambat. Jadi di sini hitam sudah merelakan pion hitamnya hilang ya. Gajah B7, pion pukul pion dan pion A6. Kuda C3 dan pion A pukul B5. Kan benteng putih ini tidak ada penjaganya, sehingga harus benteng pukul benteng terlebih dahulu, gajah pukul benteng, dan kuda pukul pion. Gajah D5 melindungi pion hitam yang ada di petak C4 agar tidak hilang. Dan benteng D1. Pion C5 mengajak pertukaran pion oleh hitam yang diterima oleh putih. Pion pukul pion dan menteri A5 mengancam kuda sehingga kuda F menuju D4. Di sini kedua kuda putih saling bahu-membahu, saling melindungi satu sama lain. Dan gajah pukul pion di petak C5. Gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan pion B3 mengajak pertukaran pion dan benteng C8. Pion B pukul C4, gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, dan benteng pukul pion dengan tempo ancam menteri. Menteri B1 dan kuda B menuju D7. Gajah B2 dan menteri B4. Kuda F5 dan pion H5. Kuda E3 ancam benteng dan benteng E4. Menteri A1 dan pion H4. Gajah D4. Dan setelah ini Grandmaster Grigori Oparin melakukan langkah blunder menurut analisa komputer atau menurut engine ya. Tetapi sebenarnya langkah ini adalah langkah biasa aja dengan pion H3. Ternyata langkah ini merusak posisi dari Grandmaster Grigori Oparin. Jadi walaupun secara materi sama, ternyata ini adalah yang menghancurkan semuanya. Oke, di sini Tarigan Catur akan tunjukkan langkah terbaik menurut analisa komputer. Bukan pion H3, tetapi dengan benteng mundur ke petak E8. Kalau ini dilakukan, nanti langkah pion H3 bisa dilakukan dengan cara pion G4 baru pion H3. Jadi di sini kesalahannya hitam hanya terlalu berburu-buru saja ya. Pion F3, menteri B5, benteng D2, menteri B8, benteng A2, menteri F4, menteri C3, pion
G6, benteng B2, menteri D6, menteri D2. Nah, kalau ini dilakukan, maka permainan ini sangat mungkin berakhir dengan remis. Tapi fatalnya di sini kan langkah pion H3 ini adalah langkah yang membuat Grandmaster Vladimir Fedoshev bisa menang. Tapi tentu saja Grandmaster Vladimir Fedoshev harus terus melakukan langkah sempurna agar langkah blunder dari hitam ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Pion ancam benteng dan benteng mundur. Raja F2 dan menteri E7, menteri F3, menteri E6 dan benteng C1, menteri E7 dan benteng C2. Walaupun menurut analisa komputer ini adalah langkah ketidaktepatan, tetapi langkah ini sangat dimaklumkan karena putih ingin mengeluarkan kuda putihnya sehingga pion putih yang ada di petak E2 harus dijaga ya. Benteng B8 dan menteri A1, benteng E8 dan menteri C3, menteri D6 dan menteri D3, menteri B4 dan menteri D2 mengajak pertukaran menteri yang akan selalu ditolak ya. Menteri menuju petak B1 dan benteng C1 karena jika dibiarkan maka menteri hitam akan segera merangsek ke H1, jadi tidak boleh dibiarkan. Benteng ancam menteri dan menteri G6, menteri C2 dan menteri H6. Lalu menteri putih masuk ke petak F5. Nah, disinilah keunggulan dari putih. Putih akan coba terus merangsek ke pertahanan dari hitam dan merusak pertahanan dari hitam secara pelan-pelan. Kuda F8 dan benteng C2. Kuda D7, di sini memang kuda hitam ini harus pergi karena jika tidak dimakan sama gajah putih. Tetapi kalau pergi, pion hitam ini akan hilang, maka pion hitam ini langsung dimakan. Menteri pukul pion. Menteri G6. Nah, di sini putih sudah unggul 1 pion dan ini adalah keuntungan besar untuk mendapatkan kemenangan. Di sini sudah enak ya untuk gocek-goceknya untuk menghancurkan pertahanan hitamnya. Benteng C1 menghindar dari ancaman menteri hitam dan menteri A6. Benteng A1 dan menteri G6, benteng D1 dan menteri A6, menteri F5 dan menteri A4, menteri menuju petak G4 dan pion F6, benteng A1 ancam menteri hitam dan menteri B5, benteng A7. Di sini jika kuda hitam pergi, maka menteri pukul pion hitam di petak G7 dan skakmat. Jadi harus hati-hati dari hitam. Kuda ancam gajah dan kuda menuju petak F5. Di sini harus mulai hati-hati dari hitam. Dan kuda menuju petak G5. Ini langkah yang harus membuat putih waspada. Kalau putih tidak waspada, putih yang kalah. Kalau di sini putih kepengen mendapat menteri ya, misalkan dengan kayak gini, ini tidak mungkin bisa terjadi seperti ini, tidak mungkin ya bisa mendapatkan menteri seperti ini. Kenapa? Karena yang dilakukan jika benteng pukul kuda bukan menteri pukul benteng, tetapi adalah 2 langkah skakmat. Menteri pukul pion skak, raja pindah, dan menteri ke petak G2 skakmat. Itu bedanya. Oleh karena itu di sini putih harus hati-hati dan putih berhasil menemukan langkah gajah menuju petak E3 dan tepat di posisi seperti ini Grandmaster Grigori Oparin memutuskan untuk menyerah. Karena jika pertandingan dilanjutkan maka situasi akan sulit. Nih, benteng pukul kuda hitam sangat mungkin dilakukan. Maka bila tidak mau itu dilakukan, maka raja hitam harus pindah. Di sini mungkin pindahnya yang terbaik adalah ke petak sini ya. Mungkin ke petak sini, tapi
Ya kena semua lah, yang penting kena semua. Jadi mungkin Raja Hitam kemana ya? Kesini kali ya, kesini kayaknya ya. Tapi tetap aja susah karena putih tinggal melakukan langkah simpel. Pion ancam kuda, maka kuda hitam ini akan hilang. Kalau kuda ini kabur, oh mungkin kuda kabur bisa ya dengan pindah ke petak sini. Tapi sama aja di sini putih bisa mendapatkan kuda ke petak di 6. Maka ancam menteri dan benteng sekaligus. Yang pasti hitam akan segera kehilangan kualitas. Memang terlalu banyak kombinasi-kombinasi yang bisa didapatkan putih untuk mendapatkan kemenangan di situasi seperti ini. Maka dari itu, tepat di posisi ini, Grandmaster Grigori Oparin memutuskan untuk menyerah karena situasi sudah sangat sulit. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.